Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2 TN1. Perkenalkan nama saya Satrio Gayu Bintang. Saya Imam Dani Ibrahim. Dan saya Farhan Istamromana. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan simpang 4 PAL 10 Kota Jambi. Pada tahap pertama, kita membuka aplikasi PTV Visin. Setelah aplikasi terbuka, kita membuat proyek baru yang akan digunakan sebagai media pemodelan simpang 4. Proyek ini nantinya akan berisi seluruh jaringan jalan, data kendaraan, dan juga pengaturan simulasi. Langkah berikutnya adalah memasukkan gambar lokasi simpang sebagai acuan dalam menggambar jaringan jalan. Gambar diambil dari Google Maps sehingga bentuk jalan yang dibuat di Visim sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke, di software Visim ini kita klik yang namanya tuh background image, lalu pada lembar kerja kita klik kanan, add new background image. Setelah itu kita cari Google Maps yang telah kita SS sebelumnya. Oke, lanjut. Setelah background dimasukkan, kita perlu mengatur skalanya agar ukuran pada gambar sesuai dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Caranya adalah menggunakan fitur set scale, kemudian menentukan panjang referensi yang diketahui. Misalnya, di sini kita menggunakan 50 meter. Dengan demikian, seluruh dimensi jalan yang akan dibuat menjadi lebih akurat. Oke, di sini di gambarnya kita klik kanan, lalu klik yang namanya itu set scale. Nah, di sini kita zoom aja. Di bagian ini kita tarik garis lurus horizontal ke kanan. Setelah itu di bagian tab ini kita input itu 50. Terus klik OK. Lanjut. Selanjutnya, kita mulai menggambar jaringan jalan menggunakan menu link. Link merupakan resepsi ruas jalan yang akan dilalui kendaraan. Pada tahap ini, seluruh pendekat simpang digambar mengikuti bentuk geometri yang terdapat pada background. Oke, lanjut. Di sini kan membuat namanya tuh link ya, buat setiap masing-masing jalannya dari perempatan itu. Caranya yaitu kita klik yang di sini di tab network object itu kita klik link, lalu klik kanan, klik yang namanya tuh add new link. Setelah itu kita namakan sesuai yang ada di sesuai nama TA-nya, nama jalan berdasarkan TA-nya. Di sini ada 4 jalan, yaitu Jalan Lingkar Barat 1, Jalan Lintas Sumatera arah Kota Baru, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lintas Sumatera. Untuk pertama kita masukin yang namanya itu Jalan Lingkar Barat 1. Lalu untuk panjang atau lebar jalannya itu mengikuti eh, yang sesuai TA ini dimasukkan pada eh, kita masukin untuk lebar pendekatnya. Di sini lebar pendekatnya 6,4, berarti di sini ganti jadi 6,4. Masih. Oke, di sini kan untuk jalan lingkar barat 1 ya. Eh, itu kita pasang masing-masing pada jalan jalan kanan dan jalan kirinya sesuai dengan arah yang ada di visual. Kalau misalnya arahnya ke bawah ini, arah panah ke bawah itu berarti itu di lajur kiri.
Lanjut untuk jalan kedua yaitu jalan lintas Sumatera arah Kota Baru, yaitu kalau secara visual itu di arah utara. Kita new lagi, nama jalannya ganti jadi nama Jalan Lintas Sumatera arah Kota Baru. Untuk lebar jalannya yaitu 6 meter. Lanjut untuk jalan ketiga yaitu Jalan Lingkar Selatan. Saya new lagi, untuk Jalan Lingkar Selatan. Dan lebar jalan tuh 6,5. Ada. Iya sih. Coba kiri. Oke, lanjut. Tahap selanjutnya, setelah seluruh link selesai dibuat, kita mengatur karakteristik masing-masing ruas jalan, seperti jumlah lajur, lebar lajur, arah pergerakan kendaraan, serta panjang ruas jalan. Pengaturan ini harus disesuaikan dengan data survei agar hasil simulasi mendekati kondisi sebenarnya. Oke, itu udah itu. Lanjut. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat konektor. Konektor sendiri berfungsi menghubungkan antar link sehingga kendaraan dapat berpindah dari satu ruas jalan ke ruas lainnya. Pada setiap pendekat dibuat konektor untuk pergerakan belok kiri, lurus, dan belok kanan. Oke, selanjutnya kita buat konektor untuk menghubungkan satu jalan dengan jalan yang lain. Caranya itu di keyboard kita klik Ctrl, lalu pada ujung jalan kita klik kanan, tekan sesuai sama lajur yang jalan itu lewati. Ini kita namain aja, kalau secara visual ini kan barat, utara, timur, sama selatan. Jadi kita namain simple aja, ini barat ke utara.
Untuk SP lainnya agar ini tuh terlihat apa ya, lebih smooth untuk jalannya, itu tuh untuk intermediate points-nya di angka 20. Lanjut lakukan pada semua jalan pada simpang 4 ini. Setelah konektor dibuat, bentuknya perlu dirapikan agar menyerupai lintasan kendaraan sebenarnya. Radius tikungan disesuaikan sehingga kendaraan dapat berbelok dengan pergerakan yang lebih halus dan realistis. Langkah berikutnya yaitu kita menambahkan pixel input pada setiap ruas masuk simpang. Pixel input sendiri berfungsi sebagai sumber kendaraan yang akan memasuki jaringan jalan. Nilai volume kendaraan diisi berdasarkan hasil survei lalu lintas dan satuan kendaraan per jam. Kemudian tahap selanjutnya dibuat vehicle composition, yaitu komposisi jenis kendaraan yang digunakan pada simulasi. Misalnya terdiri atas sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan truk. Persentase setiap jenis kendaraan disesuaikan dengan hasil survei, sehingga komposisi lalu lintas menyerupai kondisi di lapangan. Tahap selanjutnya, kita menambahkan vehicle input pada setiap ruas masuk simpang. Vehicle input sendiri itu berfungsi sebagai sumber kendaraan yang akan memasuki jaringan jalan. Nilai volume kendaraan diisi berdasarkan hasil survei lalu lintas dan satuan kendaraan per jamnya. Oke, selanjutnya di langkah selanjutnya yaitu kita klik base data, lalu klik yang namanya itu 2D atau 3D 3D model. Nah, di sini kita pengen nambahin nih di jalanan kita tuh terdapat apa ya, beberapa kendaraan lah untuk dimasukkan ke jalan ini. Nah, contoh di sini saya akan nambahin satu kendaraan, yaitu pertama kita ke divisi, lalu ke Windows D, cari program files, lalu cari yang namanya tuh PTV Vision. Setelah PTV Vision 2026, lalu ke exe, ke 3D models, vehicle, road. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Di sini ada apa ya? Ini beca, terus sepeda, motor, dan masih banyak lagi. Ini saya akan contohin nambahin yaitu ya motorcycle, pengendara motor. Sini kita klik OK aja. Lalu di sini bisa dinamain motorcycle. Oke, untuk selanjutnya ke base data lagi, lalu ke distribution. Setelah ke distribution, masuk ke 2D atau 3D model. Nah, di sini kita nambahin tiga tipe apa ya namanya? Tiga tipe kendaraan untuk dimasukkan ke jalannya, yaitu motorcycle, low vehicle, dan high vehicle. Sebagai contoh, saya akan nambahin di sini
logo plus, terus namain MC motorcycle, lalu di bagian sini kita nambahin ya macam-macam motorcycle-nya. Misal di sini mana motorcycle? Ini cycleman. Baik, motorcycle. Terus kalau kalian mau nambahin lagi bisa klik ADD ini, lalu ganti type ini jadi ke motorcycle lagi. Misal cycleman, terus atau enggak cycle woman ini. Terus kalau udah motorcycle lanjut ke low vehicle. Begitupun pada di high vehicle-nya. Kalau low vehicle seperti ya mobil biasa, kalau high vehicle itu tuh seperti kendaraan bus. Setelah komposisi kendaraan selesai dibuat, setiap vehicle input dihubungkan dengan vehicle composition tersebut. Dengan demikian, kendaraan yang muncul pada simulasi memiliki jenis dan proporsi yang sesuai dengan data survei. Oke, langkah selanjutnya yaitu pertama kita tuh sudah membuat yang namanya distribusi kendaraannya. Dilanjut ke base data, lalu ke vehicle types-nya. Nah, di vehicle types-nya ini kita klik add, lalu namanya sesuai dengan 3 kendaraan yang kita sudah masukin sebelumnya. Di sini motorcycle, kategorinya sesuai kalau motorcycle tuh baik, vehicle modelnya itu ya MC yang tadi kita buat itu untuk pengaturan di static. Kalau di function dan distribution yang car ini kita ganti jadi yang bike. Langsung klik oke. Begitupun dibuat pada low vehicle dan high vehicle-nya. Lanjut ke base, kita klik yaitu base data, lalu kita klik yang itu vehicle class. Nah, di vehicle class ini kita tambahin lagi sesuai tadi yang kita tambahin 3 kendaraan tipe kendaraan yang kita tambahin sebelumnya. Oke, lanjut kita akan masukin kecepatan pada setiap jenis kendaraannya. Caranya itu klik base data, lalu ke distribution. Di distribution ini terdapat yang itu speed. Nah, di sini terdapat banyak
kecepatan kendaraan. Jadi kita tambah aja kayak ke add namanya itu motorcycle. Nah, di sini untuk kecepatannya ini sesuai sama data yang ada di TA-nya. Di sini saya udah rangkumin untuk data-data yang kita perluin pada simulasi VSIM ini. Untuk kecepatan di motorcycle itu di Jalan Lingkar Barat terdapat di 24 sampai 69. Ini kita tambahin untuk di sini kan di Jalan Lingkar Barat. Jadi kita tambahin aja LB. Lalu dilanjutkan untuk low vehicle dan dengan high vehicle-nya pada setiap pada setiap 4 jalan, yaitu Jalan Lingkar Barat, Lingkar Selatan, lintas Sumatera Kota Baru, dan lintas Sumatera Palembang. Udah. Langkah berikutnya adalah menentukan arah pergerakan kendaraan menggunakan Static Vehicle Routing Decision. Pada tahap ini, ditentukan persentase kendaraan yang akan belok kiri, bergerak lurus maupun belok kanan, berdasarkan hasil survei pergerakan kendaraan di lapangan. Oke, lanjut. Di sini di tab Network Objects itu terdapat Vehicle Routes. Itu kita klik segitiga yang ke bawah ini, lalu kita pakai klik yang static. Nah, di sini kita klik di ujung jalan pada yang awal mulai lah. Klik kanan, lalu add new static vehicle routing decision. Nah, di sini di jalan ini terdapat tiga yang dilewati, yaitu kiri, lurus, dan juga ke kanan. Oke. Klik lagi. Oke, lanjut pada vehicle routes ini, setelah kita sudah input yaitu 4 jalan pada masing-masing lajur ke kiri, lurus dengan ke kanan, kita masukin rel flow-nya. Rel flow-nya itu kita dapatkan dari hasil perhitungan, yaitu dengan jumlah kendaraan pada rute dibagi dengan total kendaraan dari pendekat. Untuk Jalan Lingkar Barat ini, rel flow pada jalan lintas Sumatera di Kota Baru itu tuh kita dapat
sebesar nilai 0,20. Dilanjut di lingkar selatan itu kita mendapat nilai 0,60. Di jalan lintas Sumatera Palembang itu kita mendapat nilai sebesar 0,20. Lanjut untuk jalan lintas Sumatera arah Kota Baru itu tuh kita mendapatkan nilai yaitu di sebentar, ke jalan lingkar selatan itu sebesar 0,20. Untuk jalan lintas Sumatera Palembang itu 0,60. Lalu untuk jalan lingkar barat itu 0,20. Lanjut untuk jalan lingkar selatan pada jalan lingkar Sumatera jalan lingkar Sumatera Palembang mendapat nilai sebesar 0,20. Di jalan lingkar barat 1 mendapat nilai sebesar 0,60. Dan pada Kota Baru itu 0,20. Selanjutnya buat jalan lintas Sumatera Palembang. Di jalan lingkar barat itu tuh terdapat nilai 0,20. Pada Kota Baru, jalan Kota Baru itu 0,60. Terakhir pada lingkar selatan yaitu 0,20. Kita akan mendapatkan komposisi para kendaraan tersebut dengan cara yaitu klik pada traffic vehicle compositions. Terus di sini kita tambahin ini kan vehicle composition tadi ya, kita klik ADD terus di sini ketik yang itu MC. Di MC ini vehicle type-nya yaitu sesuaikan pada MC yang kita buat tadi, terus speed-nya yang sudah kita buat tadi. Maaf, di sini namanya itu di barat itu yaitu jalan lingkar barat 1. Di speed-nya itu kita tambahin di motorcycle di bagian lingkar barat. Lalu tambahin lagi di sini vehicle type-nya low vehicle sesuai sama low vehicle di lingkar barat. Di sini high vehicle disesuaikan sama high vehicle lingkar barat. Karakter ini oh iya MC ya. Ini LV. Oke, begitu kan pada jalan pada di jalan Sumatera arah Kota Baru, jalan Sumatera Palembang dengan jalan lingkar selatan. Kita buat sama seperti ini sesuai dengan speed dan vehicle yang sudah kita kasih sebelumnya.
Selanjutnya kita akan tambahkan rail flow pada masing-masing jalan pada lingkar barat, Kota Baru, Palembang, sama lingkar selatan. Rail flow-nya ini sama menggunakan perhitungan data yang kita dapatkan, yaitu di lingkar barat, yaitu pertama tuh 0,20, terus 0,51, 0,51, 0,29. 0,29. Lanjut. Oke, lanjut ke setelah kita menentukan komposisi kendaraan, lanjut kita menentukan volume kendaraannya. Yang utama itu di network di tab network objects, kita klik yang namanya itu vehicle input. Lalu pada lembar kerja kita klik kanan, Klik dulu jalannya. klik kanan, terus add new vehicle input. Setelah itu kita namain name-nya, ini kan lingkar barat, berarti kalau secara visual di barat. Lalu untuk volumenya kita sudah mendapat datanya dari TA, yaitu sebesar 255,4. Untuk vehicle home-nya itu menggunakan yang sesuai namanya, barat. Lalu tambahin lagi, tambahin ya. Klik jalannya dulu, baru klik add new vehicle inputnya. Di sini Kota Baru, yaitu utara. Volumenya yaitu 616,8. Terus ini sesuai sama utara. Lanjut di sini add new vehicle, ini tuh timur. Volumenya 839,8. Terus ini sesuai timur. Terakhir tambahin yang selatan. Volumenya 885,3. 885,3. Ini sesuai selatan. Oke. Lanjut. Setelah itu kita nambahin yang namanya itu signal controller, yang dimana signal controller itu terdapat pada tab di signal control. Sebelumnya jelaskan dulu untuk tahapan membuat signal kontrolnya. Selanjutnya dibuat sinyal controller yang berfungsi mengendalikan seluruh lampu lalu lintas. Kemudian setiap sinyal hit dihubungkan ke sinyal group sesuai dengan fase pengaturan sinyal yang direncanakan. Oke, untuk cara pembuatannya itu klik signal control, lalu klik pada signal controllers. Di signal controllers ini kita klik yang namanya itu add. Lalu untuk name-nya kita kasih simpang 4 Jambi. Terus edit control data, klik signal group. Di signal group ini kan kita ada yang itu 4 jalan. Kita klik add sampai ada 4 jalan. Lalu ini di rename menjadi sesuai dari visualnya, barat, utara, timur, dan juga selatan.
View. Ini Utara. utara. Iya. View. Timur. Iya. Oke, selanjutnya kita nambahin lampu, yaitu kalau di sini tuh lampu merah, yang di sebelah lampu merah itu ketika semua jalan lampu merah semua, lampu hijau juga lampu kuning. Kita sudah dapat datanya menurut TA, yaitu ketika di jalan lingkar barat 1 merahnya itu 117, 40, hijaunya itu 48 detik, kuningnya itu 3 detik. Dan di semua jalan itu tuh lampu kuningnya itu sama, yaitu 3 detik. Langsung aja ditambahin di visimnya. Ini tadi udah 17. terus satu-satu. Ya, lampu hijau. Terus utara. Oke, selanjutnya setelah kita tambahin di barat, utara, dan timur, selatan pada masing-masing ampil, yaitu selanjutnya kita klik yang itu signal program. Pada signal program itu kita klik add, lalu klik pada tanda plus di sini. Nah, di sini adalah untuk mengatur lampu merah pada persimpangan 4 ini. Kita lihat pada data kita. Di sini lampu hijau pada lingkar barat, yang pertama kan barat dulu. Barat itu 48 detik. Untuk lampu merah pertama itu kita klik, kita masukin 0, lalu di hijau itu 48. 48. Mana sih? Untuk untuk cycle time-nya itu tuh kita dapat 168 detik. Oh iya, 168. Oke, berarti 48 ditambah 2 ditambah 3 berapa? 48, 53. Berarti di sini masukin 53. Iya. 53. Terus di 30. ini tuh 30 detik. Berarti 53 tambah 30. 83. 83. Satunya. 83. Oke, terus 83 ditambah 2 ditambah 3, 83 tambah 5, 88. 88. 88 ditambah 37. 125. 125. 125 tambah 5, 130. Ya. 130 ditambah 33. 163. 63. Untuk ini kan segini merah. Oke, setelah diperbaiki datanya akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini datanya di save. Oke, lalu klik OK. Terus di sini akan menambahkan yaitu signal head yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya dibuat signal controller yang berfungsi mengendalikan link. Karena simpang yang dimodelkan merupakan simpang bersinyal, maka kita menambahkan signal head pada setiap lajur yang dikendalikan lampu lalu lintas. Posisi signal head harus sesuai dengan lokasi garis henti kendaraan. Oke, jadi di tab network object kita klik yang itu signal head. Klik pada awal mula jalan ada di jalan barat, utara, timur, dan juga selatan. Ini kita klik jalannya dulu, lalu kita klik kanan, add new signal head. Lalu di signal head ini di bagian signal grupnya, yaitu masukin karena ini yang di barat, kita masukin yang barat. Untuk vehicle-nya itu ditambahin motorcycle, low vehicle, sama high vehicle. Kita klik OK. Lanjut ke yang utara. Klik jalannya dulu, baru klik add new signal head. Di sini signal grupnya sesuaikan pada jalanannya, yaitu utara. Untuk vehicle-nya tambahin motorcycle, low vehicle, dan high vehicle. Lanjut di bagian timur, add new signal head. Signal grupnya yaitu timur. Vehicle-nya masih sama, motorcycle, light vehicle, sama high vehicle. Di bagian selatan, add new signal head. Signal grupnya yaitu selatan. Vehicle-nya yaitu motorcycle, light vehicle, dan high vehicle. Lanjut yaitu kita di tab network objects kita ada tuh yang namanya ini queue counters. Di sini kita klik queue counters, lalu pada jalannya kita klik, lalu klik kanan add new queue counter. Di utara juga Kanan. Lalu setelah itu kita tambahin data collection points, yaitu pada tab network object di data collection points. Sama kayak tadi, klik jalannya, lalu klik kanan add new data collection point. Langkah selanjutnya yaitu kita ke list measurement, lalu ke data collection measurement. Di sini kita klik add, untuk namanya yaitu sesuaikan aja barat. Untuk data collection point-nya ngikutin tadi barat tuh ke 1, terus add lagi Utara. utara, 2. timur, dan selatan. Nah, ini. Oke, selanjutnya pada tab network object, yaitu kita klik yang namanya tuh nodes kanan. Ini klik nodes, lalu klik kanan add new node. Terus name-nya yaitu ini apa tadi? Enggak, simpang. Terus ini sesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita klik di pada jendela yaitu evaluation, klik yang namanya itu tadi configuration ya. Nah, di configuration ini kita centang yaitu mana sih?
data collection, terus notes, terus queue counter, lalu klik OK. Selanjutnya terakhir kita menjalankan simulasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, simulasi dapat dijalankan. Pada tahap ini, kita mengamati apakah kendaraan dapat bergerak sesuai rute, berhenti ketika lampu merah, melaju saat lampu hijau, serta melewati simpang tanpa kesalahan. Oke, untuk menjalankan simulasi pada tab lembar kerja, yaitu kita klik pada simulation continuous. Kita klik. Ini nggak usah sobat. Oh, itu kayak kecepatan kendaraannya ya. Siapa? Itu apa? Nah ini. Oke, untuk simulasi pada penggunaan software PTP vSim 2026 telah selesai. Selanjutnya itu adalah evaluasi hasil simulasi. Nah, di sini kan masih terdapat kayak kendaraan yang sangat bisa dibilang lajunya cepat, kendaraan yang nggak sesuai sama laju kendaraannya pada kondisi asli. Itu akan dijalankan pada evaluasi pada setelah simulasi ini selesai. Jadi untuk simulasi tahapan vSim, pembuatan vSim sampai di sini aja. Kita dari kelompok 5 minta maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.